Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Teguh Prayoga, Bobi Raditya Putra, Sulistiawati, dan Agnesa akan menjelaskan materi tentang faktor yang mempengaruhi harga jangka pendek dan jangka panjang serta target costing. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor subjektif. Faktor ini berarti memanfaatkan penilaian pribadi terhadap produk yang akan dijual. Biasanya, faktor ini banyak diterapkan ketika ingin menjual barang-barang bersejarah atau bernilai seni tinggi. Sementara, harga produk dan sejenis, biaya produksi maupun biaya substitusi tidak memberikan pengaruh terhadap pricing decision. Penetapan harga tersebut hanya berdasarkan pertimbangan secara pribadi antara penjual dengan pembeli. Faktor yang kedua yaitu pertimbangan objektif. Didasarkan pada apa saja faktor yang dapat mempengaruhinya, pertimbangan ini berlaku pada mayoritas produk di mana produk tersebut dijual. Pertimbangan ini banyak digunakan untuk produk-produk yang diproduksi dalam jumlah banyak, maupun produk yang dibuat secara terus-menerus. Penentuan harga dengan berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu yang pertama faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari kegiatan usaha itu sendiri yang berdampak pada penetapan harga. Faktor kedua yaitu faktor eksternal. Untuk faktor eksternal adalah faktor-faktor yang ada di luar aktivitas usaha. Berbeda dengan faktor internal yang masih bisa dikendalikan oleh pengusaha, untuk faktor eksternal ini tidak dapat dikendalikan pengusaha. Pengusaha harus mampu mempertimbangkan segala faktor eksternal untuk dapat memenangkan persaingan. Faktor internal yang bisa mempengaruhi pricing decision yaitu yang pertama harga pokok penjualan. Harga ini merupakan gabungan antara biaya yang sudah dikeluarkan dalam membuat atau menghasilkan sebuah produk. Harga pokok penjualan diperoleh dari hasil biaya produksi ditambah dengan biaya penjualan, biaya pekerja, dan biaya-biaya lainnya. Sementara itu, pada aktivitas usaha dagang, harga pokok penjualan diperoleh dari biaya pengangkutan, harga beli, biaya tenaga kerja, serta beberapa biaya yang lain. Faktor intern yang kedua yaitu waktu untuk perputaran modal. Untuk jangka waktu yang diperlukan pada perputaran modal berhubungan dengan kemampuan yang dimiliki oleh sebuah usaha atau bisnis dalam beroperasi serta asal dari sumber dana yang diperoleh. Jika modal melalui peminjaman, maka pengusaha perlu mempertimbangkan beban biaya termasuk bunga yang masuk ke dalam komponen yang wajib dihitung. Faktor internal yang bersifat umum antara lain yang pertama harga pokok yang sejenis. Harga pokok sejenis dapat memberikan pengaruh yang cukup besar, terutama pada produk dan bukan produk yang memang baru dan masih tidak ditemukan di pasar. Yang kedua, harga pokok pengganti atau substitusi. Adapun di gampangan, harga pokok pengganti merupakan produk dengan fungsi yang sama, namun memiliki kualitas yang lebih rendah. Yang ketiga yaitu daya beli. Permintaan harga muncul ketika didukung dan daya beli masyarakat yang tinggi. Kedua yaitu faktor eksternal bersifat khusus. Faktor eksternal bersifat khusus hanya akan berpengaruh terhadap penentuan harga dalam kondisi tertentu. Kondisi tersebut bisa berhubungan dengan faktor alam maupun keinginan dari penjual itu sendiri. Jika memang masih menguntungkan, maka dapat dilanjutkan, asalkan juga tidak melanggar ketentuan atau aturan pemerintah. Materi selanjutnya yaitu kalkulasi biaya dan penetapan harga dalam jangka pendek. Di sini akan diambil kasus, contohnya Datatech Corporation telah meminta Astel untuk mengajukan penawaran 5.000 komputer Pro Value selama 3 bulan ke depan. Setelah periode 3 bulan ini,
DataTech kemungkinan tidak melakukan pesanan penjualan lagi di masa depan kepada Astel. DataTech akan menjual komputer ProValu dengan mereknya sendiri pada daerah dan pasar di mana Astel tidak menjual ProValu. 2. Faktor strategis dan faktor lainnya dalam penetapan harga jangka pendek. Dalam memilih berapa banyak yang ditawarkan, manajer Astel harus mempunyai strategi. Jika berdasarkan intelijen pasar, Astel yakin bahwa pesaing akan menawarkan antara $596 sampai dengan $610 per komputer. Astel dapat menawarkan $596 per komputer dan masih bisa meningkatkan laba operasi sebesar $105.000. Tampilkan dalam tabel. Strategi manajemennya adalah menawarkan setinggi mungkin di atas $574 sekaligus tetap di bawah penawaran pesaing. 1. Biaya yang relevan untuk keputusan penetapan harga jangka pendek. Sebelum Astel menerima tawaran DataTech, manajer Astel pertama harus memperkirakan berapa biayanya untuk menyediakan 5.000 komputer. Manajer Astel harus berfokus pada biaya yang relevan, yang mencakup semua biaya langsung dan tidak langsung di seluruh rantai nilai yang akan merubah total jika menerima pesanan khusus satu kali dari DataTech. Seperti yang dilampirkan pada tabel, biaya yang relevan per komputer adalah $574 yang didapatkan dari $2.870.000 dibagi dengan 5.000. Karena itu, harga jual di atas $574 akan meningkatkan profitabilitas Astel pada jangka pendek. Kalkulasi biaya dan penetapan harga dalam jangka panjang. Penetapan harga jangka panjang adalah keputusan strategi yang dirancang untuk membangun hubungan kerja jangka panjang dengan pelanggan berdasarkan harga yang stabil dan dapat diprediksikan. Menghitung biaya produk untuk keputusan penetapan harga jangka panjang. Astel tidak mempunyai persediaan awal dan akhir atas ProValu pada tahun 2007. Astel membuat serta menjual 150.000 unit selama tahun 2007. Biaya manufaktur ProValu dihitung dengan menggunakan sistem ABC. Astel ini memiliki 3 kategori biaya manufaktur langsung, yaitu bahan langsung, tenaga kerja manufaktur langsung, biaya mesin langsung. Selain itu memiliki 3 vol biaya overhead manufaktur, yaitu pesanan dan penerimaan komponen, pengujian dan infeksi produk akhir, dan pengerjaan ulang. Pendekatan penetapan harga jangka panjang alternatif. Terdapat 2 pendekatan yang berbeda untuk keputusan penetapan harga. Yang pertama itu ada berbasis pasar. Perusahaan yang beroperasi di pasar kompetitif menggunakan pendekatan berbasis pasar. Item yang dihasilkan atau jasa yang diberikan oleh satu perusahaan sangat serupa dengan item yang dihasilkan atau jasa yang diberikan oleh perusahaan yang lain. Yang kedua ada berbasis biaya atau biaya plus. Perusahaan yang beroperasi pada pasar yang kurang kompetitif yang menawarkan produk atau jasa yang berbeda dari yang lain dapat menggunakan pendekatan berbasis pasar atau berbasis biaya sebagai titik awal untuk keputusan penetapan harga. Selanjutnya, target costing. Target costing adalah metode perencanaan laba dan manajemen biaya yang difokuskan pada produk dengan mempertimbangkan proses manufaktur, sehingga metode target costing ini dapat digunakan oleh perancang sebelum produk dan proses desain dilakukan untuk mencapai tujuan perbaikan usaha pada pengurangan biaya operasional produk di masa depan. Lalu selanjutnya ada perhitungan target costing. Perhitungan target costing dapat digunakan paling efektif pada tahap desain dan pengembangan siklus hidup produk, yang dimana keunggulan produk dan biayanya masih cukup mudah disesuaikan. Selanjutnya ada target costing. Target costing dimulai dengan memperkirakan harga produk yang mencerminkan fungsi dan atribut produk serta kekuatan pesaing pasar.
Input pada proses target costing adalah vektor harga pasar fungsional produk atau market price product functionality vector, di mana proses perencanaan produk harus sesuai dengan target yang mencerminkan kumpulan dari fungsi produk, di mana produk tersebut harus sampai pada konsumen. Elemen penting dalam perencanaan produk yaitu 1. Konsumen atau pasar pada umumnya menentukan harga yang akan dibayar untuk produk dan fungsi desainnya. Yang kedua, untuk memperluas usaha di mana ada pasar untuk produk yang sama, tapi dengan fungsi yang berbeda. Selanjutnya, proses target costing dibagi menjadi 4 langkah, yaitu 1. Market driven costing, yaitu proses ini dimulai dengan mengidentifikasi target harga penjualan yang merupakan harga antisipasi produk saat diluncurkan. Harga ini harus dapat mencerminkan nilai hasil pengamatan dari produk di mata konsumen, antipasi relatif fungsional, dan harga jual dari penawaran yang kompetitif, dan tujuan strategi perusahaan untuk produk. Yang kedua, produk level target costing, yaitu proses ini dimulai dengan biaya umum atau current cost dari produk yang dituju. Hal ini merupakan biaya di mana perusahaan akan meluncurkan produk barunya tanpa perjanjian dengan mengubah desain atau memperkenalkan proses yang memperbaiki proses manufaktur yang sudah ada. Yang ketiga ada komponen level target costing. Dalam proses ini, tim desain target cost untuk setiap komponen yang berada di dalam produk yang akan datang. Target cost pada tingkat komponen ini membangun harga jual supplier. Oleh karena itu, komponen level target cost ini menyebabkan tekanan kompetitif yang dihadapi oleh perusahaan, terutama oleh supplier. Yang keempat ada chain start costing. Di lingkungan persaingan yang saat ini semakin tinggi, ini tidak begitu menguntungkan untuk kebanyakan produsen yang efisien, karena ini membutuhkan supply chain yang efisien. Salah satunya, cara utama untuk mendapatkan supply chain yang efisien adalah melalui penggunaan chain target costing system. Sistem chain target costing adalah di mana output dari sistem target cost pembeli menjadi input dari sistem target cost flyer. Selanjutnya, alat yang digunakan untuk target costing. Yang pertama ada teardown analysis. Teardown analysis adalah proses untuk mengevaluasi produk pesaing dengan mengidentifikasi kesempatan dalam meningkatkan produk dengan cara mengambil bagian per bagian dari produk pesaing untuk mengidentifikasi fungsi dan desain produk, serta untuk membuat kesimpulan tentang proses pembuatan produk. Teardown analysis menyediakan pandangan pada biaya dari produk dan mengungkapkan keuntungan dan kerugian yang berhubungan dengan pendekatan desain produk. Yang kedua, value engineering quality function development merupakan sarana manajemen yang menyediakan suatu struktur untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen, yang merupakan kunci pada proses target costing. Perusahaan menggunakannya untuk mengidentifikasi apa yang konsumen inginkan dan dari produk sebelum desain produk dibuat. Yang ketiga ada reengineering, merupakan aktivitas pendesain kembali suatu rancangan atau keberadaan proses, dan itu diarahkan oleh keinginan untuk memperbaiki biaya produk dan kualitas atribut.